terkait dengan rencana pengaturan permodalan ya. Tapi dapat kami sampaikan bahwa kita sedang mereview mengenai permodalan perusahaan asuransi. Kita lihat dari perusahaan asuransi yang existing saat ini dan juga penguatan daripada permodalan perusahaan asuransi di mana modal minimum yang sekarang disyaratkan itu terlalu rendah ya dibandingkan dengan risiko yang ada di usaha bisnisnya masing-masing ya. Oleh karena itu kita akan melakukan perubahan daripada PUJK 67 tahun 2016 ya, yang sekarang memang kita sedang edarkan ke asosiasi PUJK untuk mendapatkan respon. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa saat ini ekuitas minimum untuk perusahaan asuransi itu hanya 100 miliar. Ya. Kemudian perusahaan reasuransi miliar, dan untuk yang asuransi syariah itu bahkan cuma 50 miliar dan reasuransi syariah itu 100 miliar ya. Nah, ke depan kita meminta pandangan daripada asosiasi dan juga POJK bahwa nanti perusahaan asuransi ditingkatkan dari 100 miliar secara bertahap. Jadi 2026 kita akan minta dinaikkan menjadi 500 miliar. Dan saat ini sudah banyak perusahaan asuransi yang sudah memenuhi syarat minimum 500 miliar tersebut ya. Kemudian di tahun 2028 itu menjadi 1 triliun. Kemudian untuk perusahaan reasuransi konvensional itu dari 200 miliar menjadi 1 triliun di tahun 2026 dan 2 triliun di tahun 2028. Kemudian perusahaan asuransi syariah dari 50 miliar menjadi 250 miliar di tahun 2026 dan kemudian 500 miliar pada tahun 2028. Untuk perusahaan reasuransi syariah itu dari 100 miliar menjadi 500 miliar di 2026 dan 1 triliun di tahun 2026. Tentunya kita menunggu respon balik dari asosiasi dan juga perusahaan asuransi itu sendiri. Sementara untuk perusahaan yang baru diizinkan, itu bahkan lebih tinggi lagi nanti syarat untuk modal di setor minimumnya. Ya, di mana perusahaan asuransi langsung ke 1 triliun. Kemudian perusahaan reasuransi konven menjadi 2 triliun, kemudian perusahaan asuransi syariah 500 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah menjadi 1 triliun. Kemudian terkait dengan POJK 5 dan POJK 6 2023, dapat kami sampaikan bahwa POJK 5 2023 dan POJK 6 2023 yang baru keluar, itu merupakan perubahan daripada POJK 71 2016 dan POJK 72 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Nah, ini juga sejalan dengan kita melakukan reformasi transformasi perusahaan syariah. Tujuan utama daripada POJK 5 dan POJK 6 2023 adalah penyempurnaan terkait batasan investasi pihak terkait dan juga pihak yang bukan pihak terkait. Ini penting sekali karena saat ini beberapa permasalahan yang terjadi di perusahaan asuransi adalah terjadi investasi pada pihak yang terkait yang sangat besar. Sehingga ini perlu diatur lebih lanjut, sehingga juga ini sejalan dengan pengawasan di bidang lainnya di sektor perbankan yang sudah menerapkan semacam BMPK terkait dan BMPK kelompok atau pihak tertentu ya. Nah, ini kita atur tujuannya seperti itu. Ketentuan batasan investasi tersebut disesuaikan untuk mendorong perusahaan agar lebih hati-hati dalam menempatkan investasi dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan dalam menanggung risiko terkait dengan penempatan investasi. Nah, pada saat yang lalu penempatan aset untuk yang non-PAIDI itu dalam bentuk investasi pada pihak yang terafiliasi, jadi dahulu itu lebih ditekankan definisinya adalah pihak yang terafiliasi itu perusahaan paling tinggi itu 25% dari total investasi. Nah, ketentuan tersebut masih terlalu tinggi ya, sehingga belum dapat mencegah risiko konsentrasi pada pihak tertentu ya. Di samping itu untuk aset PAIDI belum terdapat ketentuan batasan maksimum investasi pada pihak terkait
dan satu kelompok, bukan pihak terkait. Sehingga pemegang polis berpotensi menghadapi risiko konsentrasi yang tinggi. Ya. Sejak diundangkan POJK 5 dan POJK 6, sejak diundangkan di 6 April 2023, setiap perusahaan wajib mengidentifikasi penempatan investasi atas aset non-PAID dan aset PAID sesuai dengan ketentuan yang mulai berlaku 3 bulan sejak POJK ini diundangkan. Kemudian perusahaan yang telah melampaui batasan investasi pada pihak terkait dan kelompok penerima investasi yang bukan terkait, pada saat POJK itu diberlakukan, perusahaan harus menyelesaikan pelampauan tersebut paling lambat 12 bulan sejak POJK itu diundangkan. Kemudian pertanyaan terkait dengan kasus agen asuransi yang bermasalah, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, maka perusahaan asuransi yang menggunakan agen asuransi dalam memasarkan produknya, maka perusahaan asuransi itu yang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh agen sebatas pada hal-hal yang diatur dalam kontrak. Ya, untuk itu, untuk meminimalisasi muncul permasalahan yang disebabkan oleh agen, OJK mendorong perusahaan asuransi memperbaiki pengelolaan agen dengan cara memberikan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, serta melakukan pengawasan yang memadai, khususnya aspek perilaku atau conduct agen yang belakangan ini muncul agen-agen yang misconduct dalam melakukan penjualannya. Kemudian asosiasi asuransi kemudian telah memiliki sistem yang membuat database agen untuk memeriksa catatan seorang agen. Selanjutnya, sehubungan dengan agen asuransi yang bermasalah, saat ini sedang berproses secara hukum, OJK tetap memonitor dan juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian mengenai asuransi wajib sebagian diamanatkan di dalam Undang-Undang P2SK, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana pasal 39A bab perasuransian dalam Undang-Undang P2SK, pemerintah dapat menetapkan program asuransi wajib di mana dalam penjelasannya disebutkan diantaranya adalah asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liabilities terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Nah, untuk itu saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun peraturan pemerintah atas asuransi wajib dimaksud yang fokus mengenai asuransi wajib dalam bentuk asuransi di pihak ketiga, third party liability. Apa yang kami usulkan adalah dalam peraturan pemerintah diatur hal-hal yang sifatnya prinsip. Ya, nanti peraturan turunannya itu diharapkan ada fleksibilitas dari POJK ataupun SEOJK di dalam pengaturan yang lebih detailnya. Itu adalah terkait dengan asuransi wajib. Untuk pertanyaan terkait dengan SEOJK PAID yang sudah efektif ya bulan tanggal 12 Maret 2023, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan asuransi sudah mendaftarkan ulang produk PAID dari setiap masing-masing perusahaan. Memang ada perusahaan yang tidak lagi mendaftarkan produk PAID-nya kepada OJK, jadi tetap mempertahankan yang existing saja dan tidak menjual produk PAID yang baru. Berdasarkan catatan kami, pendapatan premi asuransi jiwa konvensional dan syariah untuk per Maret 2023 tercatat 44,84 triliun, di mana lini usaha PAID menyumbang premi tertinggi sebesar 16,11 triliun atau 35,93%. Akumulasi pendapatan premi asuransi jiwa mengalami penurunan sebesar 4,88%, ya, atau minus 9,81%, di mana lini usaha yang mengalami penurunan premi terbesar adalah PAID sebesar 5,26 triliun atau minus 24,61%. Ini sejalan dengan koreksi terhadap produk PAID, ya, sehingga ini sudah diantisipasi oleh OJK terjadi penurunan. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa
produk daripada PID itu akan lebih dapat dimitigasi dengan baik ya, karena lebih transparan dan prosesnya itu dilakukan dengan lebih ketat ya.